Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, namaku Leviam Pelati dari Prodi Pendidikan Akuntansi dengan NIM K77211038. Nah, di sini aku akan mengulas materi mengenai analisis transaksi debit dan kredit pada perusahaan jasa. Untuk itu, simak lebih lanjut videonya, jangan sampai kelewatan. Check it out! Nah, sebelum masuk pada analisis transaksi debit kredit, sudahkah kalian tahu apakah arti dari debit dan kredit itu sendiri? Pasti kalian masih bingung. Oke, aku jelasin terlebih dahulu ya. Jadi, dalam akuntansi itu terdapat dua hal, yakni debit dan kredit. Debit sendiri merupakan pencatatan yang menunjukkan adanya peningkatan aset atau penurunan liabilitas. Sedangkan kredit adalah pencatatan yang menunjukkan adanya peningkatan hutang atau ekuitas. Nah, untuk pencatatan kredit dan debit sendiri, di dalam akuntansi juga berbeda loh untuk posisinya. Untuk debit biasanya di posisi kiri, sedangkan di posisi kanan itu adalah kredit. Nah, sebelum memasuki untuk analisa transaksi debit kredit pada perusahaan jasa ini, kalian harus tahu apa sih penggolongan akun-akun dalam akuntansi itu sendiri. Nah, untuk itu aku jelasin ya. Yang pertama itu ada akun aset atau akun harta. Nah, akun harta ini terdiri dari dua, yaitu akun harta lancar yang merupakan bentuk harta yang dapat diubah menjadi uang dalam jangka waktu yang singkat. Yang kedua, ada harta tetap yang merupakan aset yang dimiliki perusahaan untuk penggunaan jangka panjang. Yang kedua, ada akun hutang atau liabilitas. Akun hutang sendiri terdiri atas dua. Yang pertama ada utang lancar, merupakan kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu singkat. Yang kedua, ada utang jangka panjang yang merupakan utang yang memiliki jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Untuk akun selanjutnya yaitu akun modal. Nah, akun modal ini juga terdiri dari dua. Yang pertama, modal saham. Modal saham sendiri mencerminkan kepemilikan pemegang saham dalam suatu perusahaan. Yang kedua adalah laba ditahan. Laba ditahan ini mencakup laba yang belum dibagikan kepada para pemegang saham atau dicadangkan untuk keperluan tertentu. Nah, untuk akun selanjutnya ada akun pendapatan. Akun pendapatan ini juga terdiri dari dua macam. Yang pertama ada pendapatan usaha. Pendapatan usaha sendiri, pendapatan yang diperoleh akibat adanya transaksi jual beli pada suatu perusahaan dan menjadi sumber utama dalam perusahaan. Yang kedua, ada pendapatan di luar usaha, yakni pendapatannya berasal dari kegiatan di luar perusahaan. Yang terakhir ada akun beban. Akun beban juga terdiri dari dua macam. Yang pertama ada akun beban usaha. Nah, beban usaha ini adalah beban yang menjadi suatu pengeluaran dari rutinitas suatu perusahaan demi mendukung kegiatan operasionalnya. Yang kedua ada beban di luar usaha, yakni beban yang berada di luar operasional perusahaan yang biasanya terdiri. Selanjutnya kita masuk pada peraturan analisis debit dan kredit. Nah, untuk peraturan analisis debit dan kredit itu sendiri terdiri dari 5 akun. Yang pertama itu ada akun harta, yang kedua ada akun utang, yang ketiga ada akun modal, dan yang keempat ada akun pendapatan, dan yang kelima ada akun beban. Nah, ini semua analisisnya berbeda-beda. Di sini kita nanti belajar menggunakan ringkasan dan juga ada menggunakan trik jari. Yang pertama ada trik ringkasan, di mana jika aset atau harta bertambah pasti di posisi kredit, sedangkan jika aset atau harta berkurang di posisi kredit. Selanjutnya, untuk
utang atau liabilitas jika bertambah di posisi kredit dan jika berkurang di posisi debit. Untuk akun yang ketiga adalah akun modal. Akun modal bertambah di posisi kredit sedangkan berkurang di posisi debit. Nah, untuk akun pendapatan bertambah di posisi kredit juga dan berkurang di posisi debit. Kemudian untuk akun beban jika bertambah di posisi debit dan berkurang di posisi kredit. Nah, jikalau kalian sudah memahami peraturan dari analisis debit kredit tadi, sekarang kita mau menggunakan trik dengan 5 jari. Nah, untuk 5 jari ini memiliki simbol-simbol tertentu. Yang pertama, kita simbolkan untuk jari jempol untuk akun harta, kemudian untuk simbol telunjuk kita simbolkan untuk akun hutang, kemudian jari tengah kita simbolkan untuk akun modal. Untuk jari manis kita simbolkan akun pendapatan dan jari kelingking kita simbolkan akun beban. Jadi kalian ingat-ingat urutan dari 5 jari ini tadi. Saya ulangi ya, kita bersama-sama. Untuk jari jempol kita simbolkan untuk harta, kemudian utang, modal, pendapatan, beban. Lebih cepat lagi, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Oke? Nah, untuk cara pengaplikasiannya dalam menganalisis debit dan kredit, kita cukup mengidentifikasi dari soal yang ada. Misalnya, posisi soal berada di posisi bertambah. Berarti kita menggunakan bentuk jari kita seperti ini. Jari kita menelungkup. Jangan lupa, ketika posisi bertambah, jari kita bentuknya seperti ini. Seperti kita menelepon, oke? Nah, ini cara membacanya. Ketika harta bertambah, berarti di posisi debit, dan utang bertambah di posisi kredit, modal bertambah di posisi kredit, pendapatan bertambah di posisi kredit, beban bertambah di posisi debit. Jadi, jari yang bentuknya tidur atau menelungkup ke bawah itu diposisikan sebagai akun posisi kredit. Sedangkan jari yang menganga atau berdiri itu diposisikan sebagai debit. Selanjutnya, bentuk jari yang seperti ini ketika posisi dalam soal atau implementasi soal posisinya berkurang. Jadi, yang menelungkup yang berbentuk kredit tadi ketika berdiri, hal ini berarti menunjukkan di posisi debit. Jadi, ketika jari seperti ini, cara membacanya adalah harta berkurang di posisi kredit, utang berkurang di posisi debit, modal berkurang di posisi debit, pendapatan berkurang di posisi debit, dan beban berkurang di posisi kredit. Jadi semua kebalikannya ya. Jadi ketika kita menganalisis suatu debit dan kredit, ketika jari menelungkup ke bawah itu berarti posisinya kredit, sedangkan yang berdiri tegak itu pasti di posisi debit. Dan jangan lupa, ketika posisi implementasi soal itu menandakan bertambah, berarti langsung saja simbol tangan kita langsung seperti ini. Sedangkan ketika soal implementasinya berkurang, maka posisi jari langsung seperti ini. Jadi kita langsung bisa menganalisis, oh akun mana yang bertambah dan akun mana yang berkurang, dan nantinya kita tahu di posisi mana, di debit atau di kredit. Mudah bukan? Jikalau kalian belum paham, maka ulangilah dari cara yang ini tadi. Jangan lupa urutannya harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, untuk mengasah pemahaman kalian, kita latihan soal yuk. Nah, ini sudah aku siapkan beberapa latihan soal. Di sini kalian bisa membaca soal terlebih dahulu, kemudian mengaplikasikan trik jari yang udah aku ajari tadi. Oke, kita langsung aja baca soal yang pertama. Yang pertama,
Pada tanggal 3 Maret 2024, Bapak Rudi menyetorkan 1 juta kepada perusahaan Fast Media sebagai setoran modal. Jadi, ada modal yang bertambah di dalam perusahaan kita. Nah, kita menggunakan trik jari tadi ketika bertambah simbol jari kita seperti ini. Jadi, di sini kita analisisnya. Jadi, analisisnya adalah ketika modal bertambah, berarti di posisi kredit. Nah, ini tadi kan urutannya harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, ketika modal bertambah, berarti di posisi kredit. Untuk debitnya yaitu kas. Kas bertambah di posisi debit, sedangkan modal bertambah di posisi kredit. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Nomor 2. Pada tanggal 15 Maret 2024, Fast Media membeli 2 buah laptop Lenovo senilai 8 juta secara tunai. Nah, pembelian ini dilakukan secara tunai, berarti kita mengeluarkan sebuah uang, dan uang ini nama akunnya kas. Nah, berarti kasnya berkurang simbolnya seperti ini. Kas berkurang di posisi kredit. Dan yang bertambah tadi adalah peralatan. Peralatan ini masuknya pada akun harta. Kalau peralatan bertambah di posisi debit, sedangkan kas berkurang di posisi kredit. Jadi kalau bertambah gini, berkurang gini. Oke, soal yang terakhir. Nah, pada tanggal 10 April 2024, Fast Media membayar utang kepada Toko Merah Jaya senilai Rp2.080.000 secara tunai. Jadi perusahaan kita membayar sebuah utang secara tunai. Jadi di sini uang kita juga berkurang karena uangnya atau kas yang kita punyai itu terpakai. Jadi kas berkurang di posisi kredit. Nah, utangnya kalau sudah dibayar berarti utangnya sudah selesai. Jadi, untuk debitnya, utang bertambah di posisi debit dan kas berkurang di posisi kredit. Nah, untuk analisis transaksinya, berarti utang yang sudah berkurang di posisi debit, sedangkan kas berkurang juga di posisi kredit sebesar Rp2 juta. Nah, begitu teman-teman semua. Untuk kali ini, analisis debit kredit yang cukup mudah dan cukup simpel pada perusahaan jasa. Untuk itu, silakan kalian pelajari lebih lanjut lagi, mengulang video yang sudah saya share kepada kalian. Jangan lupa untuk terus belajar, dan sekian dari saya. Mohon maaf ada kekurangannya. Bye-bye. Salam akuntansi.